Hai guys, alhamdulillah hari ini adalah hari gajian. Terus kita mau belanja dulu. Tadi gue sudah memberikan adik gue duit nih berapa juta? 5 juta. Hai Besti, alhamdulillah sekarang udah gajian. Jadi seperti biasa udah gajian di tanggal 25. Terlihat sekali ya muka aku seperti orang yang gajian 10 juta kan gitu. Jadi seperti biasa kalau misalnya gua gajian, yang pertama gua lakukan adalah langsung mengpost-postkan. Post-postkan maksudnya tuh kayak kan gua apain gitu loh. Jadi pertama udah pasti gua akan naruh buat nabung dulu. Jadi alokasinya kayak gini ya guys. Kayak gua kan nggak ngekos dan gua sekarang belum bayar makan gitu ya. Jadi uang yang dibuat ngekos dan buat bayar makan itu gua masukin ke tabungan gua yang tidak gua ambil gitu lah ya. Pokoknya buat gua simpen aja. Nah, kalau buat kebutuhan sehari-hari itu gue masih sama kayak waktu gue masih kuliah gitu. Jadi ya sisanya itu ditabung dan juga kebutuhan gue, dan ada juga hal yang lain juga gitu ya. Sayang, ku pastikan melayang pedih ku saat merasa semua sayang sekali. Cinta ini tanyakan, jangan engkau beri harapan. Sudah cukup kini ku sadari, tolong cepat jatuhkan hati. Cinta untuk hati berbalas, sayang, ku pastikan melayang pedih ku saat merasa Nah, di hari pertama gajian biasanya gue tuh langsung pergi untuk beli yang harus gue beli aja. Tapi semenjak gue udah punya uang sendiri tuh kayak sekarang ini ya, jadi gue lebih selektif dalam memilih-beli atau membeli-beli barang berdasarkan prioritas. Apalagi sekarang kan lagi musim corona ya, jadi nggak terlalu perlu banyak-banyak beli outfit atau sesuatu yang bukan dipakai untuk di dalam rumah gitu sifatnya ya. Jadi beli yang butuh aja gitu, dan mengurangi juga untuk belanja di tempat yang terlalu besar dan banyak variasi pilihan. Karena semakin banyak variasi pilihan, semakin ada kayak kecenderungan, ada pasti ya, namanya juga perempuan, ada kecenderungan untuk pengen beli yang di luar catatannya gitu ya. Jadi kalau mau beli sesuatu untuk saat ini masih gua tulis dulu listnya. Itu udah terjadi dari gua zaman kuliah, membatasi ruang kayak tempat belanjanya itu jangan terlalu besar karena bakal banyak variasi pilihan dan malah nambah-nambah ke budget bulanan kita gitu. Jadi sebenarnya gaji gue itu berapa tuh? Coba bisa ditebak ya dari muka gue aja gaji gue berapa. Asik. Gue waktu itu pernah nanya sih ke teman-teman dari Instagram gitu ya. Jadi kayak kalian uangnya dipakai untuk apa kalau misalnya udah pernah gajian dan regular gajian gitu ya. Ada yang bilang katanya ditaruh di bibit, atau beli reksadana, atau beli emas ya, atau kayak suruh simpen sampai dana darurat 3 bulan gaji. Nah itu udah hampir ketutup. Semua orang itu punya kebutuhan yang beda-beda dan gaya hidup yang beda-beda gitu ya. Ada ketoprak sirena tuh di depan. Gaya hidup orang beda-beda, keperluan orang juga beda-beda gitu ya. Tergantung umur juga, make ini tuh buat apa-apa aja. Karena kenapa tergantung umur juga, di grade yang sama dengan gua itu ada orang-orang yang jauh lebih tua dari gua, dimana dia pasti kebutuhannya juga lebih banyak dong. Ada juga yang udah menikah. Kalau misalnya memang kebutuhannya banyak gitu,
itu bisa dengan hidup yang cukup dan sederhana aja gitu lah ya guys ya. Kalau misalnya terlalu banyak pembelian juga bakal habis juga uangnya dengan cepat, karena kan kita butuh untuk ngumpulin lagi tuh, kita butuh 25 hari ya guys sampai gajian rata-ratanya kan. Nah habis itu pas penentuan offering itu sebenarnya tuh gue udah baca gajinya itu berapa, terus considerationnya kenapa akhirnya gue ambil, karena di sini memperbolehkan untuk WFH gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu sempat ada jadwal WFH, cuman kita masih boleh izin kalau misalnya dengan consideration beberapa hal, yaitu kayak masih di luar kota atau masih ada tinggal dengan bayi atau orang tua dengan penyakit komorbid, itu masih diizinkan dengan persetujuan dari boarding manager. Kalau gue bisa gambarin biaya kehidupan di Jakarta itu berapa, gue pernah tanya ke senior gue untuk harga kos-kosan dengan kamar mandi luar, gak pakai AC, kamar compact 3x3 seperti kamar gue ini ya. Itu harganya 1 juta dan itu lumayan deket dari kantor tempat gue kerja gitu ya. Kalau dari Grab sih sekitar 1 kiloan lebih dikit ya, itu deket banget. Dan kata kakaknya tuh harganya sekitar 1 juta dan harga rata-rata makanan di sana adalah 17 sampai ya tidak terhingga gitu lah ya, tapi mungkin kita bisa kasih 17 sampai 25 ribu apabila kita jalan kaki sendiri dan tidak menggunakan ojek-ojekan dan lain-lain gitu ya. Terus gua udah pernah juga ngukur untuk biaya transportasi ya, kalau misalnya kita naik KRL gitu ya, dan untuk parkir di rel kereta atau parkir di tempat busway atau apa ya. Yang gue itu waktu itu adalah parkir di stasiun kereta dan untuk naik kereta gitu ya. Untuk naik keretanya itu dari rumah gue harganya 3.500 dan parkirnya tuh 5.000. Jadi 8,5. Kalau misalnya satu hari nanti itu gue diwajibkan untuk WFO full, hitungannya ya tadi 8,5 dikali berapa hari kerja tuh, 25 hari kerja misalnya ya. Itu adalah total dari pengeluaran untuk transportasi, belum termasuk pembelian bensin. Ya paling bensin itu bisa di 70.000, 50 sampai 70.000 gitu ya. Karena jarak tempuh dari rumah gua ke stasiun itu cuma 3 kilo. Sekali lagi kondisi orang berbeda-beda, gue tidak bisa generalisasikan apakah uang ini akan cukup atau enggak. Tadi sedikit gambarannya. Terus tips-tips yang gue pakai sekarang adalah kita belajar untuk merestrain diri sendiri berdasarkan kebutuhan yang kalian butuhin gitu ya. Karena ketika punya uang kita jadi tahu gitu loh, nyari uang itu memang susah banget. Dan kayak gue aja sebenarnya kayak setiap hari kan ada aja kan kayak namanya kita natap layar tuh 9 jam lebih ya, mungkin bisa rata-ratanya gitu ya. Kita hitung aja 9 jam kita natap layar. Di 9 jam itu tuh ada resikonya juga guys, di mana matanya bisa sakitnya tuh maksudnya sakitnya lelah ya. Terus kita kan pasti butuh namanya ini tetes mata kayak gini ya gitu. Terus kadang kita bisa suka lupa makan, atau kita bisa kayak tiba-tiba sakit aja gitu karena kurang gerak atau gimana. Dan itu semua kan butuh allowance untuk kesehatan ya guys, itu juga harus dipikirkan budgetingnya. Cuman semenjak gue masuk kerja di sini, gue itu kan harus bayar BPJS dan biaya untuk BPJS ketenaga kerjaannya itu dari gaji gue sendiri, jadi dipotong langsung dari itu. So, kalau sebelumnya itu gue kalau ke rumah sakit itu masih ikut sama orang tua gue. Tapi sekarang kalau misalnya gue merasa sakit atau apa gitu ya, gue pergi ke klinik Vaskes yang BPJS gue daftar itu ya. Karena di kantor kan gue dapet juga pendaftaran itu ya. Karena gue udah mandiri kan jatuhnya. Karena gue udah lewat dari 21 tahun yang mana gue harus jadi pemegang kartu sendiri gitu. Dan itu bayarannya wajib kelas 1.
sesuai dengan peraturan yang dari kantor, karena itu kan yang ngurusin dari kantor ya, pemotongan langsungnya gitu. Ada banyak lagi allowance yang gue keluarkan itu saat gue baru-baru masuk sini, karena gue kan belum terbiasa untuk natap layar jor 9 jam bahkan lebih gitu ya. Itu ada masa-masa waktu itu gue kan belum bisa pakai BPJS-nya saat itu ya, karena masih proses pemindahan. Gue beli kayak koyo, beli tetes mata, beli obat mah, karena waktu itu kan memang kita ada penilaian gitu ya, yang membuat kita rada gimana gitu ya, kan namanya penilaian gitu. Dan beli koyo kan karena pegel banget ya guys, itu 9 jam gitu loh, panjang banget waktunya gitu. Oke guys, siasat lagi untuk gaji sebenarnya dahulukanlah prioritas. Itu bisa dengan konsep-konsep mengganti barang menjadi yang substitusinya gitu. Misalnya kalau misalnya dulu itu kalian beli barang yang tadinya harus mengeluarkan uang banyak, pilah-pilah lagi mana yang masih masuk dan cocok ke budgetnya, dan jangan sampai melebihi budget banget gitu ya, karena memang gajian itu kan memang kita kayak cepet gitu loh guys habisnya kalau misalnya nggak langsung dipos-posin kemana-mana gitu. Apalagi kalau kita dikasih kemudahan dan akses untuk mendapatkan kayak hiburan yang gampang gitu, misalnya kita rumahnya itu di dekat mall gitu kan, kita jadi ada selalu kepinginan untuk jalan-jalan ke mall gitu kalau kita nggak inget tentang budgeting dari diri sendiri. Oke bestie, itu dia vlog tentang gajian gua dan sedikit belanja gua tadi ya, yang kata di toko, beli beras, ke warung, beli buah dan lain-lain. Semoga ini bisa menjadi tontonan aja sih buat kalian. Nah, ini sebagai diary gua sebagai pekerja di e-commerce yang masih anak baru dan bukan capek-capek lah ya. Ya udah guys, jangan lupa untuk subscribe buat lihat video-video gua selanjutnya.